Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Hadirin yang kami hormati, kita patut berbahagia dan bergembira karena selama 3 hari mulai hari ini hingga tanggal 20 September 2023 Universitas Flores boleh melaksanakan kegiatan pemaparan visi, misi dan program kerja dari para calon rektor periode Januari 2024 Januari 2028. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kami akan menyapa dan memperkenalkan 3 panelis yang telah hadir di dalam auditorium ini dan juga seorang psikolog yang akan bersama-sama panelis mengamati dan menilai seluruh proses jalannya acara pemaparan visi, misi, dan program kerja para calon rektor. Kami perkenalkan panelis pertama, Bapak Dr. Ignatius Irianto, CRSS, biasa disapa Pak Yanto atau Pak Ignas. Selamat pagi Bapak dan selamat datang di Universitas Flores. Kami mengundang Bapak untuk menempati kursi yang telah disediakan. Pak Yanto adalah pria kelahiran Dona yang saat ini menjabat sebagai seorang manajer CSR. Beliau meraih gelar doktor pada Technical University of Berlin, Jerman. Pak Yanto memiliki sosok yang positif dengan kepribadian mandiri dan bertanggung jawab. Seorang pemimpin yang mengedepankan kerjasama tim. Pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Yayasan Adaro Bangun Negeri. Beliau juga pernah meraih beberapa penghargaan internasional pada bidang pengelolaan CSR. Panelis kedua, Ibu Kristiana Sri Murni, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Sapaan Ibu Sri Murni. Selamat pagi dan selamat datang untuk Ibu Sri. Kami undang untuk menempati kursi yang telah disiapkan. Ibu Sri adalah wanita kelahiran Bantul, Yogyakarta. Sejak tahun 1990 berkiprah sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Flores. Beliau juga pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum 2 periode dan wakil rektor bidang administrasi umum. Selain di dalam kampus, Ibu Sri juga memiliki jabatan sebagai anggota Dewan Kehormatan Peradi Provinsi NTT dan pengurus Yayasan Mutiara Endelio. Selanjutnya, kami undang panelis ketiga, Bapak Dr. Andus Antonius C. Biasa disapa Bapak Anton. Selamat pagi dan selamat datang Bapak Anton di Universitas Flores. Pak Anton adalah pria kelahiran ND. Selama kiprahnya sebagai birokrat, Bapak Anton pernah menduduki jabatan penting di lingkungan Pemda Kabupaten ND, antara lain sebagai Camat Maurole, sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala Bapeda.
Bapak Anton juga pernah mengikuti kursus dan studi banding tentang perencanaan di beberapa negara seperti Australia, Malaysia, Singapura, Thailand, Jerman, dan Swiss. Kami juga mengundang Ibu Dr. Randa Santi Sungkono, MM Psikolog. Untuk menempati kursi yang telah disiapkan. Ibu Santi akan bersama dengan 3 panelis hadir bersama kita selama 3 hari dan menjadi salah satu penilai dari aspek psikologi untuk semua calon yang akan melakukan pemaparan visi, misi, dan program kerja. Hadirin sekalian, mari kita berikan tepukan tangan meriah untuk ketiga panelis dan psikolog Ibu Santi. Kita lanjutkan karena ketiga panelis dan psikolog sudah berada di posisinya masing-masing di tempat yang telah disiapkan. Maka kita lanjutkan dengan acara pemaparan visi, misi, dan program kerja dari calon rektor nomor urut 1. Kami mengundang calon rektor nomor urut 1, Bapak Dr. Willy Brodus Lanamana, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen Agribisnis, menuju mimbar yang telah disediakan. Mari kita sambut Bapak Dr. Willy Brodus Lanamana, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen Agribisnis dengan tepuk tangan yang meriah. Dr. Willy Brodus Lanamana, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen Agribisnis. Pria kelahiran Ende berdarah Gela yang kerap disapa Dr. Willy Lanamana adalah salah satu dosen negeri yang mengabdi di Universitas Flores dari tahun 1998. Menjabat sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Flores, ia pernah mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui luaran video terbaik nasional pada tahun 2022 dan artikel pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2023. Dr. Willy Lanamana yang menamatkan pendidikan S3 pada jurusan Agribisnis atau Ekonomi Pertanian Universitas Brawijaya Malang sungguh-sungguh memfokuskan pengabdiannya pada pengembangan pola pertanian masyarakat dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat. Bekerja sama dengan beberapa dosen Universitas Flores, beliau sukses mendapatkan dana hibah dalam pengembangan desa pangan olahan berbasis ubi kayu, varietas lokal Nobosi, dan pengembangan desa agribisnis sorghum di Desa Ondorea Barat, Kecamatan Nangapanda. Kini sebagai salah satu calon rektor Universitas Flores, mampukah Dr. Willy Lanamana meyakinkan panelis dan sivitas akademika Universitas Flores sebagai sosok pemimpin yang akan membawa Uniflor sebagai salah satu kampus yang tidak hanya mencerdaskan anak bangsa, tapi juga hadir dalam menjawab persoalan masyarakat secara nyata melalui program penelitian dan pengabdian masyarakat. Saya dikasih waktu 15 menit, Bapak Ibu, terbatas sekali waktu ini, sehingga saya mempercepat pembicaraan ini. Hal-hal penting saja yang saya mau ingin sampaikan, sehingga kita langsung mengkerucut pada pembicaraan kita menyangkut visi, misi, dan program kerja dari calon rektor 2024-2028. Saya berangkat dengan pemikiran begini, Bapak Ibu. Siapa saja yang sudah bekerja dalam suatu organisasi, apapun juga organisasi itu, dengan periode waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau 25 tahun, saya yakin kita mampu melakukan mapping pemetaan dari organisasi itu sendiri, mapping lingkungan internal. Kita mampu mengidentifikasi lingkungan internal dari organisasi tersebut, baik kekuatan, kelemahan, ataupun mungkin faktor-faktor eksternal, peluang dan ancaman. Dan jika identifikasi itu dilakukan secara objektif, secara jujur, saya yakin kita mampu merumuskan langkah-langkah operasional yang sifatnya objektif, membantu kita dalam menyelesaikan berbagai macam problematik yang ada pada organisasi tersebut. Termasuk kita bicara tentang organisasi Universitas Flores yang kita cintai. Kenapa saya harus berangkat dengan pemahaman begitu, Bapak Ibu?
Visi itu kontekstual. Visi itu harus dekat dengan realitas di mana organisasi itu kita berada. Yang saya artikan kontekstual, yang saya artikan dekat dengan realitas yang kita ada, organisasi tersebut. Pemaparan visi atau merumuskan visi itu harus membutuhkan data yang objektif. Sehingga sebelum kita bicara tentang visi, misi, dan tujuan, saya ingin melihat beberapa data real yang ada di kampus Universitas Flores. Mudah-mudahan data ini walaupun tidak lengkap, tapi bisa memandu kita secara bersama-sama untuk bisa melihat Universitas Flores secara lebih baik ke depan. Bapak Ibu, saya kesulitan untuk mendapat data yang pertama ini. Ranking nasional Universitas Flores. 2 tahun lalu saya minta bantuan almarhum Cepi, Pak Cepi. Tapi akhirnya juga saya dapat. Rentangnya saya masih hati-hati sekali, dari 600 sampai dengan 800-an. Posisi Universitas Flores terhadap PTN PTS nasional. Artinya kita berada dari 600 sampai 800 dari 4.000-an lebih PTN PTS yang ada di Indonesia. Yang kedua, Bapak Ibu, klaster perguruan tinggi. 3 tahun lalu kita masih di klaster binaan, tapi sekarang kita sudah berada di klaster madya. Ikutan konsekuensinya nih macam-macam ini ketika kita di klaster madya. Saya pernah dikatakan oleh teman-teman di tahun 2023 dan 2022, Pak Billy, kenapa penelitian dosen pemula di tahun-tahun sekarang ini agak sulit kita dapat? Ini konsekuensi ketika klasterisasi perguruan tinggi naik, ketika kita berada di klaster madya. Kita didorong tidak hanya lagi menjalankan kegiatan penelitian yang skemanya penelitian dosen pemula, tapi kita harus bermain di penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Kegiatannya harus multi tahun, luarannya harus jurnal internasional bereputasi. Jadi klasternya naik, konsekuensinya juga kita harus siap untuk bisa menggerakkan dalam perjalanan ke depan. Yang berikutnya Bapak Ibu, akreditasi institusi. Akreditasi kita B. Yang mudah-mudahan nomenklatur B ini yang sekarang kita bisa artikan dengan baik sekali. Saya provisiat buat Bapak Ibu pimpinan universitas, kita bisa mendorong ke akreditasi baik ini, yang dikategorikan yang baik sekali. Prodi akreditasi baik sekali 12 prodi. Saya juga provisiat buat Bapak Ibu ketua program studi yang bergerak sampai ke tingkat seperti ini. Akreditasi baik 4 prodi. Kita punya cita-cita 5 tahun ke depan 4 prodi ini harus baik sekali. Dan paling tidak ada 1 prodi yang merupakan prodi yang sudah bisa masuk pada kategori prodi unggulan. Jumlah dosen kita dan pegawai 335 orang. Paling banyak ini jumlah dosen 220 orang. Catatan saya Bapak Ibu, ini bisa menjadi kekuatan internal bagi kampus Universitas Flores. Tetapi dalam perjalanan kekuatan ini juga menjadi problematik internal dari organisasi Universitas Flores ketika kita tidak pernah mengupdate ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perjalanan ke depan. Dengan catatan-catatan seperti itu kita bisa menjadi bahan refleksi bersama. 3350 ini bisa menjadi kekuatan, tetapi 3350 juga ini bisa menjadi catatan tersendiri dalam perjalanan Universitas Flores ke depan. Dosen guru besar di posisi 2023 kita belum punya. Sekarang ketentuan itu guru besar harus doktor, harus S3. Selanjutnya kita kalau melihat dengan catatan terakhir, guru besar itu harus mempunyai jurnal internasional bereputasi. Saya berharap 5 tahun ke depan tidak perlu harus di 2028 itu sudah ada SK guru besar, tetapi paling tidak 13 Bapak Ibu dosen yang sudah S3 sudah mempunyai progres untuk menuju ke guru besar. Karena itu menjadi kebanggaan Universitas Flores. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu, kalau dilihat dari L2 Dikti 15, ada beberapa perguruan tinggi yang mempunyai perhatian serius sekali terhadap pengembangan guru besar. Dosen S3 kita baru 13 orang. 13 orang dari jumlah dosen 220. Berarti posisi kita itu kalau dibuat dalam persentase 5,6% jumlah S3 kita. Dengan catatan-catatan seperti ini ya menjadi bahan perhatian serius. Rektor terpilih 2024-2028 mensiasati dan membuat program kerja yang sifatnya operasional terukur. Bagaimana ini 13 orang ini bisa didorong
mencapai 10 orang, 15 orang, 20 orang dengan catatan-catatan penting. Kita memberi perhatian pada beberapa program studi yang S3-nya belum ada misalnya. Minta maaf Bapak Ibu, misalnya di program studi pendidikan, minta maaf, di sipil, teknik sipil, atau pada beberapa program studi lainnya, kita memberi perhatian serius. Dengan teman-teman yang mungkin kalau masih dengan kualifikasi umur di bawah 35 tahun, kita bisa dorong untuk lanjut sekolah dengan beasiswa dari Kementerian Pendidikan. Tapi kalau sudah sampai dengan usia 50 tahun, harus ada komunikasi ikutan dengan pengambil keputusan apa yang harus dilakukan agar teman-teman bisa lanjut sekolah sampai ke jenjang S3. Lektor kepala kita 3 orang, 4 orang masih dalam proses pengurusan ke lektor kepala. Dosen serdo 156 orang. Jumlah mahasiswa di semester ganjil 2023-2024 5.420 orang. Ini menurut saya kategori sehat untuk mendorong lembaga ini bisa bergerak dari tahun ke tahun dengan posisi 5.426 orang. Jumlah lulusan 21.594 orang di tahun 2022. Ini menyebar di Flores, menyebar di NTT mahasiswa kita, tapi sayang lagi-lagi saya tidak mendapatkan data dari 2.594 orang ini mana yang sudah bekerja sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki, mana yang bekerja tidak sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki. Belum lagi kita melihat berapa persen yang belum kerja dari total alumni yang sudah menyebar merata di NTT bahkan di luar NTT. Prestasi di bidang kemahasiswaan Bapak Ibu, saya coba merekam data di tahun 2020 sampai 2023. Mahasiswa kita juga sudah pernah lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa dari Kementerian Pendidikan, lolos magang internasional, peserta debat bahasa Inggris, lolos hibah PKM, lolos pendanaan hibah program holistik. Ini event nasional yang diikuti oleh mahasiswa kita, tetapi dengan catatan Bapak Ibu, kita bisa lihat penyebaran mahasiswa kita setiap tahun, rata-rata yang lolos setiap tahun itu paling 4 kelompok atau 5 kelompok mahasiswa. Jika 4 kelompok, 5 kelompok mahasiswa setiap tahun yang mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, level nasional, 1 kelompok 3 orang, 5 kali 3 berarti 15 orang. Berarti hanya 15 orang mahasiswa kita dari 5.426 orang mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pengembangan minat bakat, kesejahteraan, penalaran, soft skill di level nasional ataupun di L2 di ke-15. Yang berikutnya kesejahteraan dosen dan pegawai menurut saya perlu diperhatikan dengan catatan penting Bapak Ibu, karena kesejahteraan itu menjadi motivasi internal, motivasi eksternal bagi dosen-dosen dan pegawai yang ada di Universitas Flores. Dan yang kedua yang tidak bisa kita pungkiri, inflasi yang terjadi akhir-akhir ini relatif sangat tinggi sekali. Tetapi ada suatu kesepakatan yang harus kita bangun bersama menurut saya, antara kesejahteraan dan produktivitas itu harus mempunyai hubungan yang positif. Sehingga menjadi pekerjaan berat dari rektorat di kemudian hari adalah bagaimana membangun satu rumusan konsep menyangkut tentang indikator prestasi kerja dosen dan karyawan. Kita mau ingin lihat karyawan itu ukurannya apa saja berkaitan dengan prestasi kerja. Kehadirannya sajakah yang kita perhatikan? Kemampuan membuat surat dan dikoreksi oleh pimpinan 1 kali koreksi? Gagasan dan kreativitas pegawai yang ada di unit kerja masing-masing? Apakah itu mau dijadikan indikator penilaian prestasi kerja? Kalau kita bicara dosen, apakah kita hanya mau menyentuh pendidikan dan pengajaran? Apakah kita juga bicara tentang penelitian, pengabdian masyarakat berkaitan dengan kinerja sampai dengan publikasi? Ada aspek-aspek tertentu yang harus diperhatikan secara serius. Sehingga maksud saya Bapak Ibu di kemudian hari, ketika kita bicara tentang peningkatan kinerja atau kita bicara tentang peningkatan kesejahteraan dosen, di satu sisi kita sorong, kita kirim dokumen peningkatan kesejahteraan dosen, di saat bersamaan juga kita kirim dokumen peningkatan prestasi kerja dosen dan pegawai. Saya yakin Bapak Ibu kita sepakat dengan cara berpikir seperti ini. Karena bagaimanapun juga di mana-mana selalu orang mengatakan bahwa
kesejahteraan itu mempunyai hubungan positif dengan produktivitas kerja. Selanjutnya Bapak Ibu, data terakhir di tahun 2023, kita pernah nomor urut pertama kinerja pengabdian kepada masyarakat di L2 Dik 15. Yang pertama Undana Kupang, yang pertama Universitas Flores, yang kedua Undana, yang ketiga Unika Widya Mandira Kupang. Ini untuk kinerja pengabdian. Sedangkan untuk kinerja Sinta Score, ini menyangkut semua data penelitian dan pengabdian masyarakat yang terintegrasi ke Sinta, dirapikan oleh teman-teman di LPPM. Kita berada nomor urut ketiga. Kebanggaan bagi Universitas Flores Bapak Ibu. Yang pertama Undana Kupang, yang kedua Unwira, yang ketiga Universitas Flores. Berikutnya menyangkut TKT, tingkat kesiapan teknologi. Ini bisa kelihatan di metodologi penelitian, semua artikel penelitian yang dipublish itu bisa ditarik menyangkut tingkat kesiapan teknologi. L2 Dik 15 Kupang itu mengurutkan kita pada peringkat ketiga. Yang pertama Undana Kupang, kedua Unwira, Universitas Flores ketiga. Ada juga beberapa prestasi yang pernah dicapai oleh teman-teman berkaitan dengan publikasi. Kita punya 5 jurnal terakreditasi Sinta. Hampir semua jurnal artikel penelitian dan pengabdian masyarakat kita di Universitas Flores sudah OJS, Open Journal System. Prima Magistra itu terakreditasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu tuh Sinta 5, Optika Sinta 5, Agrika Sinta 4, Prima Abdika Sinta 4, Analisis Sinta 5, dan ada 2 jurnal yang dalam proses, yaitu jurnal Jupika dan Mitra Mahajana. Catatan kritis penting yang harus juga diperhatikan oleh kita bersama. Publikasi internasional bereputasi. Ini catatan buat Bapak Ibu dosen yang kita berkeinginan 4 tahun ke depan ini harus ada yang guru besar. Kita juga punya keinginan besar, gagasan besar bahwa ada program studi di Universitas Flores yang harus terakreditasi unggul. Publikasi artikel pada Sinta 1 dan Sinta 2. Kita juga harus bicara tentang haki, kita bicara tentang paten Bapak Ibu. Kalau kita lihat selama ini aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat kita itu kan paten paten artikel, paten buku, bukan paten produk. Itu menjadi pekerjaan tersendiri buat kita. Kita belum punya paten teknologi. Kita berharap juga Bapak Ibu menyangkut buku, monograf, referensi, buku ajar dan lainnya. Kita memberi catatan serius terhadap hal-hal yang berkaitan dengan citasi. Pelaksanaan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka belum maksimal. Waktu ini selesai. Kita memasuki dialog interaktif. Nomor urut 1, calon rektor nomor urut 1 diperkenankan untuk mengambil 1 pertanyaan yang ada di tabung kaca untuk menyerahkan kepada moderator. Kemudian moderator membacakannya. Silakan Bapak. Hanya 1. Bapak mengambil 1. Terima kasih, Bapak boleh kembali ke mimbar. Hadirin yang berbahagia, pertanyaan dalam posisi tersegel saya akan membukakan dan membacakan, dan waktu calon rektor nomor urut 1 menjawab setelah saya membacakan, waktu 3 menit. Pertanyaan: menjadikan Universitas Flores yang bermartabat, berkarakter, dan unggul adalah ikhtiar visi dan misi Universitas Flores. Melalui kerjasama dengan stakeholders, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan industri, bertujuan agar Universitas Flores memiliki bargaining position untuk pengambilan keputusan dalam memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat di tingkat regional,
nasional maupun internasional. Bagaimana strategi Bapak untuk menggalang dan menjalin kerjasama yang terukur dengan pihak-pihak terkait? 3 menit dari sekarang. Oke, baik Ibu Moderator. Jadi kalau bicara kerjasama itu saya selalu mempunyai pemahaman bahwa semua MOU harus berbasiskan kebutuhan sih sebenarnya. Kita tidak bisa MOU dan PKS itu hanya pada tataran seremonial yang sifatnya pekerjaan-pekerjaan ritual keseharian dalam suatu organisasi tertentu. Berbasis kebutuhan, ya saya artikan dengan berbasis kebutuhan begini Bapak Ibu. Setiap tahun itu semua ketua-ketua program studi, dekan, wakil dekan, unit-unit kemahasiswaan, biro administrasi umum dan biro administrasi akademik itu dipanggil, didengarkan kebutuhannya. Berbasiskan kebutuhan itu baru kita berpikir kita mau MOU dengan siapa ini sebenarnya. Kita mau PKS dengan siapa ini sebenarnya. Memang sekarang sudah saatnya yang namanya MOU dan PKS itu harus berbasis kebutuhan. Karena kita menginginkan bahwa kerjasama ini menjadi titik penting bagi institusi untuk menggerakkan semua aspek sehubungan dengan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Kita tidak bisa bicara tentang pendidikan berkarakter tanpa kerjasama. Kita tidak bisa bicara tentang integrasi Tridharma perguruan tinggi. Selama ini kan kita bicara parsial Bapak Ibu. Pendidikan pengajaran jalan sendiri, penelitian jalan sendiri, pengabdian masyarakat jalan sendiri. Kita bisa integrasi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dan akhirnya melahirkan iptek dan inovasi. Itu berangkat dari kerjasama sih sebenarnya. Demikian juga ketika kita bicara tentang pengembangan kemahasiswaan, kita bicara tentang entrepreneur misalnya di tingkat mahasiswa. Apalagi sekarang itu kan banyak gagasan yang disampaikan kepada kita Bapak Ibu. Entrepreneur itu tuh bukan profesi. Entrepreneur itu cara berpikir, mindset. Tekun, ulet, tertib, pantang, putus asa. Itu bagaimana terinternalisasi dalam keseluruhan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Sehingga tadi kalau dikatakan apa yang harus dilakukan, ya inventarisir internal berbasis kebutuhan, selanjutnya kerja-kerja eksternal berdasarkan kebutuhan itu sendiri. Memperkuat hubungan keluar tapi dengan mencoba untuk melakukan pembenahan secara internal lebih dahulu. Saya itu saja Ibu Moderator. Terima kasih. Hadirin yang kami muliakan, kita lanjut ke sesi kedua. Saatnya kita meminta Bapak Ibu panelis untuk mengajukan pertanyaan dan dialog interaktif bersama calon rektor nomor urut 1. Yang pertama kami mengundang panelis pertama untuk mengajukan pertanyaan. Durasi maksimal 15 menit untuk pertanyaan dan juga dialog. Kepada panelis 1 kami silakan. Terima kasih Ibu Moderator. Saudara calon rektor, saya mulai dengan pertanyaan yang paling dasar ya. Saya melihat bahwa seluruh saudara teman-teman dosen yang bergelar doktor menjadi calon rektor di sini. Jadi saya mendapat info bahwa memang seluruh doktor dianjurkan untuk menjadi calon rektor ya. Yang saya tanya, ini saudara calon rektor ini hadir di sini karena ada anjuran itu atau dari motivasi pribadi sendiri ingin memberikan terbaik buat perkembangan Universitas Flores? Saya ingin tahu itu dulu. Ini maju dengan keyakinan pribadi untuk benar-benar memberi kontribusi terbaik buat Universitas Flores, atau maju karena ada anjuran? Itu sangat membedakan sebenarnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Irianto. Saya harus mengatakan secara jujur, pekerjaan 25 tahun di Universitas Flores, saya dari tahun 98 sampai dengan 2023, hitung-hitung 25 tahun. Seperti yang saya katakan dari awal, 25 tahun itu tuh kita sudah mampu mapping identifikasi lingkungan internal kampus.
Saya yakin kita sudah bisa menyebut apa kekuatan dan apa kelemahan, apa peluang dan apa ancaman dari organisasi tersebut. Sehingga kalau ditanya ketika saudara berdiri di depan, ya saya punya keinginan untuk melakukan perubahan-perubahan terukur berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di Universitas Flores. Ada satu hal yang Bapak Ibu yang harus kita ingat. Ada satu hal yang harus kita ingat Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi, saya meletakkan sumber daya manusia itu sebagai jantung dari pergerakan lembaga pendidikan tinggi. Saya rindu sekali Universitas Flores itu ada 2 orang guru besar. Kalau Bapak Ibu lihat di sasaran saya mengedepankan daya saing tenaga edukatif. Dalam catatan tertentu saya mengatakan begini, kalau secara nasional orang bicara tentang tokoh ekonomi kerakyatan itu Profesor Mubiarto. Orang bicara tentang tokoh agribisnis nasional Bungaran Saragi. Tapi kenapa orang tidak bicara tentang tokoh marketing NTT Dr. Mansur Abdul Hamid misalnya? Saya rindu itu. Sehingga terpanggil hari ini, walaupun awal-awal karena pembicaraan belum real berkaitan dengan pemaparan visi misi ini, tapi akhirnya saya punya semangat. Lembaga ini harus menjadi kebanggaan masyarakat NTT dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Saudara calon rektor. Tadi dalam awal presentasi dikatakan bahwa visi itu kontekstual dan saudara calon rektor tidak mengeksplorasikan visinya secara tegas, tetapi memaparkan data-data dan prestasi dari Universitas Flores. Menarik. Nah, setelah data-data itu disampaikan dan juga data informasi mengenai prestasi yang telah dicapai, kira-kira bagaimana visi itu dirumuskan, visi dari saudara calon rektor, dan dalam visi calon rektor itu apa kira-kira keunikan atau kekuatan yang menjadi faktor pembeda Universitas Flores terhadap universitas-universitas lainnya yang sebenarnya juga tersirat dalam berbagai dokumen dari Universitas Flores ya, baik statuta, Renstra maupun RIP. Saya melihat ada hal yang sangat unik di sini, tetapi saya ingin mendapat gambaran tanggapan dari calon rektor dulu. Terima kasih. Oke, baik. Boleh dipaparkan visinya, Bapak Ibu? Saya minta maaf, tadi kebetulan kita hanya bicara data dan waktunya habis selesai. Saya sebut saja di sini Bapak Ibu, menjadikan universitas unggul berbudaya dan berdaya saing nasional. Visi ini hasil refleksi saya dari visi Universitas Flores. Kalau Universitas Flores itu menjadikan universitas unggul dan terpercaya sebagai mediator budaya. Saya merumuskan visi pribadi saya sebagai calon rektor, menjadikan universitas unggul berbudaya dan berdaya saing nasional. Refleksinya itu refleksi visi Universitas Flores dan refleksi problematik lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi itu sendiri, sehingga memunculkan kata unggul, berbudaya, dan berdaya saing. Kalau dikatakan apa yang menjadi pembeda, Pak Dr. Ignas, saya masih mencoba untuk melihat yang selama ini menjadi kesepakatan kami bersama di kampus Universitas Flores sebagai mediator budaya. Mediator budaya itu yang saya mengartikan di sini sivitas akademika yang unggul, mampu menghubungkan iptek lokal, kearifan lokal dengan iptek modern, tidak sebatas hanya menghubungkan, mampu menginventarisir, menggali, mengkristalisasi dalam Tridharma perguruan tinggi dan menjadikan aset pengembangan institusi dan kemajuan masyarakat Flores dan NTT. Tapi sebenarnya sesuatu yang sifatnya penciri itu ya digali dari
Kalau ditanya keunikan, memang harus digali dari rahimnya Universitas Flores sih sebenarnya. Harus digali. Sehingga saya selalu mengatakan kepada Bapak Ibu dosen, menentukan penciri itu tidak gampang sih sebenarnya. Proses menggali, refleksi, terus disintesa dan akhirnya menjadi satu kalimat-kalimat tertentu dan menjadi penciri saya, penciri kita terhadap perguruan tinggi yang lain, itu pekerjaan tidak 1 bulan, 1 tahun, butuh waktu. Mungkin itu menjadi studi serius dari Universitas Flores ke depan, sehingga kita bisa merasa saya di mana dan Universitas Flores di mana keberadaannya jika dibandingkan dengan perguruan tinggi lain yang ada di NTT dan ada di Indonesia. Tetapi untuk sementara sekarang saya tidak bisa lepas mediator budaya, karena ini konsensus sudah 10 tahun kalau tidak salah dari pas Prof. Stef Jawanai, yang saya yakin benar ini berangkat dari hasil studi teman-teman di kampus Universitas Flores. Jika kita mau mencoba untuk membuat penciri baru, kita membutuhkan studi lanjutan yang paling tidak boleh lepas dari kondisi internal dari kampus itu sendiri dan kondisi eksternal yang ada di luar kampus. Itu saja Pak Dr. Ignatius. Terima kasih sekali. Yang saya maksud tadi memang sudah dijawab ya. Mediator budaya itu adalah suatu terminologi yang benar-benar unik, ada di dalam dokumen-dokumen Universitas Flores ya. Ya. Kita cek di dokumen-dokumen universitas lain itu jarang sekali ada ya. Yang lain hampir seluruhnya itu mirip ya, mengembangkan iptek, mengembangkan penelitian, tapi keberanian untuk mencantumkan bahwa universitas ini menjadi universitas yang berfungsi sebagai mediator budaya, dan lulusannya juga diimpikan sebagai lulusan yang menjadi mediator budaya secara profesional, itu adalah hal yang saya lihat unik ada di universitas ini. Nah, justru itu pertanyaan saya, jika setuju bahwa itu adalah sesuatu yang mestinya menjadi keunikan ya, sesuatu yang mencirikan dari Universitas Flores, apakah menurut calon rektor ada hal-hal yang di sini, baik itu program studi atau program akademis atau program penelitian yang mengarah kepada realisasi terwujudnya mimpi menjadi mediator budaya itu? Apakah sudah ada, ataukah jika belum ada, apa yang harus dilakukan ke depan menurut calon rektor? Kalau memang mau konsisten dengan keunikan dan kekuatan Universitas Flores sebagai mediator budaya itu. Ya, terima kasih Pak Doktor. Jadi saya berangkat dengan pemahaman bahwa dalam ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan tidak ada sesuatu yang sifatnya konstan, tetap selama-lamanya berkembang. Tetapi ada sesuatu yang harus kita ingat, mediator budaya juga menjadi catatan serius, catatan kritis dalam perjalanan terus dari tahun ke tahun dan tahun ke tahun. Tapi kalau untuk sementara sekarang itu saya belum bisa bicara di program studi yang lain. Kalau di Fakultas Pertanian itu ada. Jadi ada mata kuliah tertentu yang diminta mahasiswa untuk, saya lupa nama mata kuliah, kebetulan saya tidak ngajar mata kuliah itu. Identifikasi kearifan lokal, pestisida nabati, pupuk organik yang sudah pernah digunakan oleh masyarakat lokal kita selama ini 15 tahun lalu, 20 tahun lalu. Sehingga kedap teknologi itu kedap budaya sih sebenarnya, harusnya seperti itu. Itu digali, diinventarisir, digali, ditulis, dijadikan dokumen ilmiah, diinternalisasi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Dan saya yakin ada beberapa skripsi di Fakultas Pertanian sudah menjurus ke situ. Dan untuk sementara ya pikiran saya, mediator budaya di titik sekarang ini tidak sebatas penciri yang sifatnya kata-kata saja, tetapi sudah bisa dijadikan bagian dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya pendidikan dan pengajar di ruangan kelas. Itu saja Pak. Oke, terima kasih. Dalam presentasi tadi Pak calon rektor, lumayan banyak data mengenai kondisi dosen dan mimpi ke depan ya. Mimpi mengenai perlu adanya guru besar, makin banyaknya lektor kepala dan sebagainya.
dan juga mimpi mengenai peningkatan kesejahteraan dosen dan karyawan yang coba dikaitkan antara indikator kinerja dan usulan peningkatan tersebut. Tetapi ada satu hal yang terkait dengan juga sivitas akademika yang sangat penting di universitas yang belum disentuh, yaitu soal mahasiswa. Saya ingin dengar bagaimana gambaran dari calon rektor, pengembangan dari kepemimpinan mahasiswa, leadership dari mahasiswa itu bagaimana itu dikembangkan jika misalnya calon rektor dipilih menjadi seorang rektor di universitas kebanggaan ini. Terima kasih, saya ingin dengar itu dulu. Baik. Terima kasih. Baik Pak Dr. Yanto, jadi pertama yang harus dirapikan menurut saya itu organisasinya dulu. Organisasi intrakampus, badan eksekutif mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa di universitas, di fakultas, dan di program studi. Terus yang perlu diperhatikan secara serius itu adalah harus paham jiwa daripada organisasi mahasiswa itu, aktivitas kegiatannya apa saja, minat bakat, kesejahteraan, dan penalaran. Lagi-lagi sekarang itu kan Mas Nadiem Makarim selalu mengatakan bahwa IPK tinggi tidak cukup sih sebenarnya. Kita butuh soft skill. Sehingga menjadi pekerjaan-pekerjaan penting dalam perjalanan ke depan itu bagaimana organisasi mahasiswa itu kegiatannya berbasis iptek tetapi juga mengedepankan soft skill. Plus tadi yang saya katakan tadi, entrepreneurship. Ada satu harapan besar ya, artinya kalau kita bicara ini kan kita bicara gagasan. Kalau ini diformulasikan secara kelembagaan, ini tidak bisa sebatas visi saja sih sebenarnya nih. Ini kan butuh pemimpin yang mempunyai leadership yang kuat untuk menggerakkan semuanya ini. Butuh kemampuan manajerial. Jadi bagaimana direncanakan, diorganisasikan, diarahkan, diawasi, dikendalikan. Setiap tahun tuh ada ukuran-ukuran, melihat ukuran-ukuran keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan. Jadi poin-poin penting apa yang harus dilakukan itu ya, saya restrukturisasi organisasi mahasiswa, kontennya harus dipahami. Terus pimpinan itu dari rektor, wakil rektor 3, dekan, wakil dekan 3 mempunyai kemampuan leadership, komitmen yang sama, leadership manajerial untuk bisa menggerakkan semuanya itu. Itu saja Pak. Terima kasih, saya masih punya waktu. Masih bisa ada satu pertanyaan? Rektor tentu saja adalah seorang leader ya, tapi leader di dunia akademis. Apa istilahnya? Apa hal yang sama sekali tidak boleh dilakukan, yang membedakan antara pemimpin di dunia akademis dengan pemimpin dunia lain, di dunia politik, dunia sosial? Apa yang paling harus sangat kuat menjadi ciri dari seorang pemimpin akademik seperti rektor menurut calon rektor? Oke. Saya pertama harus dari sesuatu yang sifatnya umum dulu. Pertama, rektor itu amanah. Ketika diberikan harus dijalankan secara sungguh-sungguh, konsisten dengan janji-janji ketika sudah diberikan. Yang kedua, rektor itu tidak sebatas leadership dan manajerial, tetapi keteladanan. Keteladanan itu penting sekali. Waktu selesai. Saya teringat 1 menit ya untuk menjawabnya. Waktu selesai. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada panelis kedua, kepada Ibu Sri, kami silakan. Waktu dialog interaktif 15 menit dari sekarang. Terima kasih Ibu Moderator atas waktunya. Yang saya hormati calon Rektor Universitas Flores, Bapak Willy. Dari pemaparan Bapak, saya tadi tidak mendengarkan tentang visi, misi, dan program kerja sesuai dengan agenda pada hari ini. Namun di dalam makalah yang saya cermati, visi Bapak berbeda dengan visi Universitas Flores. Visi Universitas Flores itu di dalam statuta, RIP, dan Renstra menjadi universitas unggul
dan terpercaya sebagai mediator budaya. Sedangkan visi yang Bapak tawarkan menjadikan universitas unggul, berbudaya dan berdaya saing nasional. Apakah apabila Bapak menjadi rektor nanti, visi ini yang Bapak tawarkan mengubah visi Universitas Flores? Itu untuk sementara. Oke, terima kasih Bu Sri. Panitia bisa tampilkan visi kah? Ibu moderator. Bisa. Oh ya, ini sudah ya, Bapak Ibu. Kita lihat sama-sama visi Universitas Flores, unggul dan terpercaya sebagai mediator budaya. Ada kata unggul, ada kata terpercaya, kata kuncinya, dan ada kata mediator budaya. Saya mencoba atas dasar visi Universitas Flores melakukan refleksi dan akhirnya merumuskan visi pribadi saya, menjadikan universitas unggul dan berbudaya dan berdaya saing. Saya mencoba walaupun sesuatu yang tersurat itu berbeda, tapi saya mencoba untuk menemukan benang merah dari kata-kata yang berbeda itu. Sesuatu yang tersurat itu berbeda, tetapi saya mencoba untuk menggali dan menemukan sesuatu yang tersirat itu pasti ada kesamaan di dalamnya. Sehingga walaupun kata mediator budaya itu tidak ada di visi pribadi saya mengatakan bahwa unggul itu, jiwa unggul itu, kemampuan mengidentifikasi, menggali kearifan lokal, menjadi bagian yang terinternalisasi dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, itu sudah bagian dari ketika kita membicarakan tentang mediator budaya. Tetapi saat ini saya tidak mengatakan bahwa untuk menggantikan kata mediator budaya, ini hanya sebenarnya sebagai pembeda. Jangan sampai di tempat ini ada yang mengatakan kepada saya, Pak Willy itu kan visi Universitas Flores, terus visi Pak Willy mana? Yang kedua, saya katakan kepada Bapak Ibu, penciri itu melalui studi Bapak Ibu, bukan pekerjaan lima hari menemukan penciri dari institusi itu sendiri yang melekat menjadi satu kesatuan dari visi Universitas Flores. Saya hanya mau mengatakan dengan satu kalimat, Bapak Ibu, menggali visi, merumuskan visi dan memunculkan pencirinya itu butuh studi. Kita lembaga pendidikan tinggi, kita sangat menghormati dengan hal-hal seperti itu. Itu saja Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Dalam visi yang Bapak tawarkan memiliki 3 misi yang saya cermati di sini, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, bidang kewirausahaan. Dari 3 misi ini Bapak jabarkan menjadi 11 program kerja. Yang tadi Bapak sudah sampaikan juga bahwa titik kritis di Universitas Flores adalah belum adanya guru besar. Jabatan lektor kepala baru sekian persen tadi ya, 3 orang sampaikan. Realnya mungkin 4 sudah ya. Kemudian jabatan fungsional lektor, yang mana untuk lektor ke guru besar harus mempunyai kualifikasi S3, sehingga apakah dalam rentang waktu 2024 sampai 2028 Bapak bisa memfasilitasi menjadi guru besar dari beberapa yang sudah lektor tadi. Itu untuk sementara. Baik Ibu. Jadi tadi karena pertama Ibu menyentuh visi, saya bicara visi dulu Ibu ya, nanti baru terakhir kita bicara tentang guru besar. Visi pertama itu berkarakter ya kalau tidak salah ya. Di sini mati Ibu. Teknologinya ini tidak respon dengan misi pertama itu menyelenggarakan pendidikan berkarakter dan berstandar nasional. Ini yang saya artikan Bapak Ibu. Sivitas akademika yang berkarakter itu 1, menjunjung tinggi nilai, etika, dan
itu terintegrasi dalam keseluruhan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Visi yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bermutu. Yang saya artikan dengan bermutu itu, kita bicara integrasi Tridharma perguruan tinggi, tidak lagi parsial. Penelitian jalan sendiri, pengabdian masyarakat jalan sendiri, terus pembelajaran jalan sendiri. Karena selalu orang mengatakan bahwa iptek dan inovasi muncul itu ketika kita bicara tentang integrasi daripada Tridharma perguruan tinggi. Yang terakhir itu pengembangan entrepreneurship. Entrepreneurship ini bagi adik-adik mahasiswa, karena sudah saatnya sekarang kita mengharapkan bahwa entrepreneurship menjadi penciri, menjadi kebanggaan Universitas Flores. Saya ingat Brawijaya Malang itu entrepreneurship-nya kuat sekali. Kenapa Universitas Flores kita tidak mencoba dengan cara-cara seperti yang dilakukan oleh perguruan tinggi lain? Apalagi dana di Simbel Mawa, dana di Bima itu di kementerian itu banyak sekali. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana dengan teman-teman yang sekarang ada 12 orang yang sudah S3, kapan ini guru besar? Informasi yang terakhir itu guru besar 1 S3, yang kedua mempunyai artikel penelitian yang dipublish di jurnal internasional bereputasi. Saya coba lihat data di Sinta. Ini menjadi pekerjaan-pekerjaan, walaupun dengan periode waktu 5 tahun itu menjadi suatu pekerjaan berat. Tetapi rektor terpilih harus bisa memfasilitasi ini. Memberi ruang seluas-luasnya agar teman-teman bisa punya penelitian dengan kualitas yang bagus. Selanjutnya bisa publish di jurnal internasional. Kalau Bapak Ibu tanya dana, tapi sebenarnya kalau kita melihat beberapa perguruan tinggi di LDikti 15 ini, teman-teman yang sudah ada beberapa yang sudah guru besar, kalau kesulitan untuk mendapatkan dana internal dari perguruan tinggi, mereka bisa dapat dana dari Kementerian Ristek dan Teknologi Jakarta. Itu penelitiannya multi tahun. Sehingga lagi-lagi pekerjaan-pekerjaan pelatihan pendampingan dari universitas rektor terpilih itu harus terus dilakukan. Dan kita memberi prioritas akan hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Khususnya bagi Bapak Ibu 13 orang yang sudah S3. Dengan catatan, saya malahan berharap sekali di 2028 awal atau 2027 akhir harus ada 1 orang yang berkasnya sudah masuk ke L2 Dikti 15 dalam proses penilaian siap untuk ke guru besar. 5 tahun pekerjaan ke depan. Catatan kalau saya, kendala kita bukan kendala sih sebenarnya, kita belum fokus pada luaran penelitian yang berkaitan dengan penelitian untuk jurnal internasional bereputasi. Itu saja Ibu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Selanjutnya tadi disampaikan bahwa titik lemah daripada para dosen antara lain juga publikasi Sinta, terutama Sinta 1 atau Sinta 2 atau internasional. Bagaimana program Bapak dalam memfasilitasi secara real agar para dosen itu bisa mencapai rencana tadi? Silakan. Ya, baik Ibu. Jadi kalau kita kelompokkan itu kan ada dosen yang 13 orang sudah S3 dan ada dosen yang sekian banyak yang masih S2 dengan letter kepala. Kerjaan-kerjaan internal itu kita harus meningkatkan pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat dari Universitas Flores ya. Kalau tahun kemarin saya lupa berapa, tetapi tahun sekarang harus naik, 2 tahun lagi harus naik, 3 tahun lagi harus naik. Terus yang keempat harus ada reward, penghargaan bagi teman-teman yang punya penelitian dengan luaran yang baik. Kalau kemarin reward yang diberikan dengan jumlah yang terbatas, ini mungkin kita harus naik dia punya rewardnya. Yang ketiga yang paling penting menurut saya menjadi suatu kebanggaan Bapak Ibu. Saya bangga sekali dapat dana pengabdian 6 tahun itu dari kementerian. Bangga sekali. Ketika presentasi di Denpasar, saya diserahkan oleh Direktur DRTPM, sertifikat itu saya bangga sekali. Saya ingin ini bisa diikuti oleh teman-teman lain, bukan hanya untuk penelitian dan untuk pengabdian masyarakat. Kalau ditanya saya, kenapa Pak Willy bisa sampai ke situ? Semangat saja sih sebenarnya. Kita semangat Bapak Ibu, kita fokus Bapak Ibu secara kelembagaan LPPM kawal
melalui pelatihan, dan kita punya komitmen yang sama, yang kuat ini, saya yakin kita bisa dapat itu dana itu. Dan perguruan tinggi melalui LDT 15 membuka ruang seluas-luasnya. PTS yang ada di daerah itu bisa akses dana penelitian dan pengabdian masyarakat untuk pengembangan iptek dan inovasi seluas-luasnya. Bahkan ada beberapa skema kita diberi prioritas untuk mendapatkan dana itu. Apa yang harus dilakukan? Aktivitas pelatihan, pendampingan, komunikasi yang intens terus dari hari ke hari, dan juga mungkin paling penting keteladanan mungkin ya. Karena keteladanan ini saya ingat minta maaf Bapak Ketua Yayasan ketika saya di LPPM, Pak Ketua Yayasan selalu mengatakan kepada saya, Pak Willy ingat, ketika Pak Willy mengatakan kepada semua orang harus buat proposal, Pak Willy harus orang pertama yang buat proposal. Pak Willy ingat ketika Pak Willy minta orang untuk artikel publish Sinta 2, Pak Willy orang pertama yang harus publish Sinta 2. Pak Willy ingat, Pak Willy kalau minta orang harus lolos dana kementerian, Pak Willy orang pertama yang harus lolos dana kementerian. Lagi-lagi, jadi ada sisi internal kelembagaan, tetapi ada sisi tertentu dalam pribadi masing-masing kita mempunyai komitmen yang sama bahwa lembaga ini harus menjadi kebanggaan bagi masyarakat NTT dan masyarakat Flores khusus. Itu saja Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, di dalam peraturan menteri itu ada 8 indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama yang pertama adalah lulusan yang terserap dalam dunia kerja. Bagaimana kiat Bapak dalam mempersiapkan mahasiswa kita untuk setelah tamat memperoleh pekerjaan? Silakan. Baik Ibu, jadi kalau saya aspek yang paling penting itu harus dibenahi internal dulu ya. Soft skill itu penting Bapak Ibu, penting sekali soft skill. And entrepreneurship itu penting sekali. Dengan urusan-urusan tertentu yang saya mengatakan kepada teman-teman, entrepreneurship itu bukan profesi sih sebenarnya. Pekerja keras, ulet, tekun, disiplin, tanggung jawab, jatuh berkali-kali, bangun berkali-kali, tetapi bangunnya lebih tinggi dari jatuh, itu entrepreneurship. Bagaimana itu terinternalisasi dari keseluruhan proses pembelajaran kita. Jadi karakter itu dibentuk bagi anak didik kita. Di samping itu juga ada soft skill. Terus pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi. Ini kita perlu nih. Jadi pendidikan pengajaran bersama mahasiswa dibawa ke penelitian, melahirkan teknologi dan inovasi. Teknologi dan inovasi dibawa ke ruangan kelas sehingga proses pembelajaran menjadi kontekstual. Proses pembelajaran di ruangan kelas dengan iptek yang ada didelivery ke masyarakat, dibawa ke masyarakat. Masyarakat menerima teknologi dan inovasi itu. Masyarakat menggunakan teknologi dan inovasi itu sebagai upaya untuk mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Sehingga perguruan tinggi bergerak internal ke dalam dan keluar juga bisa bergerak. Dengan catatan apa yang harus dilakukan oleh institusi, kita benahi internal. Sambil merapikan, mungkin di kemudian hari kita harus punya unit bursa kerja kampus mungkin ya. Atau mungkin di kemudian hari kita harus bisa kerjasama dengan dunia industri dan dunia usaha di kemudian hari ya. Komitmen-komitmen ini yang harus menurut saya disepakati bersama-sama. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa mengharapkan adik-adik kita, anak-anak kita menjadi antrian panjang pegawai negeri sipil, tetapi mereka menjadi bagian dari pekerjaan yang kita bicarakan tadi, entrepreneurship. Benahi ke dalam sambil kita mau mencoba keluar, membangun kerjasama dengan lingkungan eksternal yang ada di luar. Itu saja Ibu Sri. Baik, terima kasih. Selanjutnya tadi juga ditekankan tentang kesejahteraan dosen dan pegawai. Apa yang Bapak mau lakukan untuk mensejahterakan dosen dan pegawai secara real? Oke. Kalau ditanya apa kesejahteraan, saya lagi-lagi sempat telinga merah
telinga merah itu kan ketika saya pertama kali diminta untuk sebagai calon rektor, ada yang mengatakan kepada saya, pasti Pak Willy tidak memperhatikan kesejahteraan ini dengan alasan ASN. Saya ini dosen ASN yang dipekerjakan di Universitas Flores. Pak Willy sudah dapat di luar toh, jadi tidak perlu ke dalam. Maksud saya begini Bapak Ibu, kesejahteraan itu motivasi eksternal bagi peningkatan produktivitas kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa pungkiri, 10 detik lagi. kita tidak bisa pungkiri bahwa lingkungan eksternal ini kan inflasinya naik lagi. Apalagi gaji pegawai negeri 8%, dengan sendirinya kan harga barang-barang naik. Selesai. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan ke panelis ketiga. Kami mengundang Bapak panelis ketiga untuk mengajukan pertanyaan. Waktu 15 menit. Baik, selamat pagi Pak calon rektor yang terhormat. Selamat pagi Bapak Anton. Ya, saya Anton Z, tapi orang birokrat, kemudian teknokrat. Pak. Tidak cukup terlalu banyak untuk membicarakan tentang program yang sifatnya kampus. Jelas, Pak? Tidak cukup. Ya. Dengan demikian begini Pak, bagi saya yang Pak omong bagus itu, rencana program segala macam itu ya bagus. Tapi saya sebagai orang teknokrat yang lama, Pak Willy tahu bekerja tentang ini barang ini, apapun program bagus, apapun kegiatan atau indikator itu bagus, kalau tidak melalui visi misi yang benar tidak bisa. Yang sampai hanya dibukukan, pelaksanaan tidak ada. Karena itu begini Pak Willy, saya mau tanya kira-kira Pak tentu tahu visi misi kita kan berkembang di Indonesia baru 2 dekade lebih, hampir 3, ya hampir 3. Setahu saya di komunitas pemerintahan, di swasta saya kurang tahu. Yang lebih dulu dari itu tuh dari misi Katolik, itu mereka sudah lama itu. Dan mereka pentingkan sekali dengan tentang visi misi ini. Karena itu begini Pak calon yang terhormat, saya mau tanyain untuk mendapatkan visi yang ya menurut saya bagus dan ya belum tentu juga, itu prosesnya bagaimana itu Pak? Kan saya penting, ya visi bisa dikarang oleh saya dalam tempo 5 menit atau 3 menit. Tapi ketika omong organisasi tidak bisa, harus bersama-sama. Karena itu saya tanya Pak calon, itu proses perumusan visi itu bagaimana tuh sepanjang yang saudara buat? Silakan. Baik, terima kasih Bapak Anton. Saya mulai dulu, saya nomor 2kan dulu visi pribadi. Visi institusi itu hasil dialektika, diskursus serius dari semua unsur yang ada dalam satu organisasi. Dan digali dari kondisi objektif, kondisi real dari organisasi sambil memperhatikan lingkungan eksternal. Cara berpikir seriusnya jadinya seperti itu. Sehingga pekerjaan-pekerjaan ketika kita mengatakan mencoba merumuskan visi institusi itu tidak serta-merta sih. Dengan kerja-kerja 1 minggu, tidak serta-merta seperti itu. Butuh studi panjang, butuh banyak pikiran untuk bisa dirumuskan visi tersebut. Karena ketika sudah jadi visi, itu menjadi panduan di mana lembaga itu bergerak. Karena visi itu sudah bisa membantu kita untuk menjabarkan kerja-kerja operasional. Dari visi kita bisa menjabarkan menjadi pekerjaan 5 tahun, pekerjaan 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 1 semester, 1 bulan, 1 minggu.
Artinya ketika di breakdown, visi diperas menjadi pekerjaan-pekerjaan operasional. Kenapa? Karena visi itu dia akan turun sampai program kerja. Visi, misi, tujuan, sasaran, program kerja jangka pendek, menengah, panjang, pendek dipecah lagi. 12 bulan, 7 bulan, 6 bulan, 5 bulan. Sehingga orang selalu mengatakan visi itu menjadi panduan. Universitas Flores mau dibawa kemana? Semuanya itu dari visi itu sendiri. Itu yang pertama Bapak Anton. Yang kedua, kalau saya ditanya visi pribadi, ini hasil refleksi. Saya katakan tadi, refleksi dalam pengertian 1 minggu pekerjaan. Karena kami dari surat masuk ditujukan ke saya 1 minggu pekerjaan. Refleksi itu sudah barang tentu refleksi dari 1, visi Universitas Flores, visi kementerian dulu, Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi, visi Universitas Flores, kondisi objektif Universitas Flores, plus kondisi eksternal dari lingkungan yang ada di sini. Dari awal saya mengatakan visi itu harus kontekstual. Visi harus dekat dengan realitas daripada organisasi. Apalagi kita bicara visi untuk kerja-kerja 5 tahun. Sehingga saya di PPT saya ini ada satu kalimat saya mengatakan begini, saya tidak mungkin membangun visi pribadi saya menjadi calon rektor, menjadikan Universitas Flores ini sebagai universitas yang mempunyai daya saing di tingkat Asia. Tidak mungkin. Kerja-kerja 5 tahun ini. Tapi kalau untuk jangka panjang, kenapa kita tidak berani bicara untuk menjadi salah satu PTN terbaik di Asia? Jadi terukur yang artinya kontekstual itu, dekat dengan realitas organisasi, itu menjadi hal yang prinsip sekali dalam merumuskan visi organisasi itu sendiri. Itu saya Bapak Anton, terima kasih. Saya punya maksud barangkali agak lain Pak Willy. Proses ini penting Pak. Maksud saya tidak seorang diri Pak Willy membuat kemudian jadi visi, tidak bisa. Tadi omong refleksi benar, saya paham. Ya, yang saya harapkan moga-moga Pak Willy bisa mencermati kondisi internal dari seluruh fakultas, prodi, dan segala macam itu. Kalau sendiri saja, ya nanti mengundang kebersamaan tidak ada. Sulit di dalam pelaksanaan. Ini di dunia teknokrat. Kalau di perguruan tinggi saya kurang tahu. Dengan demikian Bapak, saya mau tanya, kalau demikian begini, Pak pernah membuat semacam panitia ad hoc untuk membicarakan bersama-sama tentang visi yang Anda kemukakan hari ini? Pernah? Artinya kalau bicara visi Universitas Flores itu kan keterlibatan semua unsur yang ada di kampus Universitas Flores. Itu dekan-dekan, ketua program studi, utusan dosen dan lain sebagainya. Pembicaraan itu sudah bergerak terus dari tahun ke tahun. Termasuk kami membuat penciri mediator budaya dalam visi Universitas Flores. Tetapi kalau misalnya kita bicara visi pribadi tadi Bapak Anton, ini pekerjaan 5 hari dan kami juga sibuk dan kami punya kegiatan di mana-mana. Saya membentuk tim ini juga tidak gampang merumuskan visi. Jangan-jangan di hari H ini visi belum jadi. Sehingga artinya berbasiskan pengalaman. Saya pernah di Warek 3, pernah di LPPM, pernah di fakultas, di Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 3. Saya pernah bekerja 25 tahun di Universitas Flores, berdialektika dengan semua teman-teman yang ada di kampus. Saya memberanikan untuk memunculkan visi ini. Tetapi visi ini bukan final. Kita punya visi Universitas Flores yang masih ada SK Rektor yang satu, utuh, belum tergantikan, yang menjadi panduan pergerakan dosen dan pegawai Universitas Flores dalam perjalanan ke depan. Seperti yang dikatakan tadi oleh Bapak Dr. Yanto, kita tidak bisa lepas dengan kata mediator budaya tadi. Artinya karena waktu terbatas, sehingga saya dari awal selalu mengatakan, merumuskan visi itu membutuhkan waktu yang panjang sekali. Karena visi itu menjadi panduan bagi kita semua, arah pikir dan arah gerak kita, itu harus semuanya berlandaskan pada visi. Jadi visi kalau saya bukan sesuatu yang merupakan narasi panjang, pernyataan panjang yang dihafal ya.
tapi visi itu menjadi arah gerak dan penuntun kemajuan dari suatu institusi. Itu saja Pak Anton. Terima kasih. Baik. Di masuk ke dunia kerja, saya melihat di sini ada visi, ada misi, ada tujuan, sasaran. Saya tidak tahu ilmu visi yang macam bagaimana yang bisa dibicarakan saudara. Sementara itu ketika kita katakan tentang Renstra atau rencana induk, ya, kita bukan hanya visi, misi, tujuan, belum bisa. Di sini saya belum ada lihat tata nilai, kode etik organisasi, bagaimana hubungan Pak pemimpin utama dalam organisasi dengan universitas, dengan yayasan. Itu tidak terlalu, dan itu perlu digambarkan di dalam tata nilai, dalam kode etik. Yang berikut, strategi itu menghadapi kondisi eksternal internal yang sangat sulit. Ini bagi saya sebetulnya strategi itu cara yang paling cepat dan bagus, tapi tidak dimuat di sini. Ini bagaimana Pak Willy? Ya, baik Pak Anton, saya dari yang pertama, yang terakhir dulu. Memang sebelum program itu strategi sih sebenarnya. Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program sih sebenarnya. Ini teman-teman yang manajemen itu kan ada lingkungan eksternal, internal, IFAS, EFAS. Bahkan lebih saklek lagi teman-teman yang manajemen itu dibuat bobot rating dan skor. Sehingga kita bisa membuat dia punya itu ya, urutan-urutan prioritas dari strategi dan prioritas dari program. Bahkan sampai dengan menggunakan AHP dan lain sebagainya. Tetapi lagi-lagi Bapak Anton, dokumen Renstra kami sangat ilmiah, sangat akademis sekali. Pekerjaan sampai ke tingkat seperti itu. Merumuskan visi sampai dengan program-program kerja yang sifatnya operasional. Tapi kalau yang sekarang ini kan saya bicara visi pribadi saya hati-hati sekali karena ini pekerjaan 1 minggu kami diberi pekerjaan. Tetapi ilmu pengetahuan itu menyangkut visi tumbuh dan berkembang di kampus Universitas Flores. Bahkan kami merumuskan visi fakultas dan program studi itu bukan pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif. Semuanya terukur. Dibuat bobot rating dan skor. Saya yakin teman-teman manajemen pasti lebih paham yang begini untuk merumuskan visi. Dan yang kedua, yang pertama tadi nilai yang berkaitan dengan minta apa Bapak Anton? Kode etik. Kode etik. Yes, ya. Antara universitas Yayasan kan. dengan yayasan ya, Bapak Ibu. Kalau ini pertanyaan disampaikan ke saya sebagai calon rektor. Penyelenggara pendidikan itu ada di yayasan. Yang paling penting itu adalah komunikasi. Komunikasi, duduk bersama, membicarakan secara serius tentang pengembangan lembaga. Yang harus kita jaga adalah komunikasi. Itu kata kunci yang paling penting. Dengan komunikasi, segala sesuatu itu bisa dibicarakan secara terbuka. Kadang-kadang kita mengabaikan komunikasi. Tidak salahnya menurut saya kalau dalam perjalanan ke depan, saya di LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, ruangnya yayasan itu hampir tiap hari saya masuk. Ketika dikatakan kenapa saya setiap kali saya masuk, karena saya butuh aktivitas untuk mempercepat pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau nilainya ya nilai di situ ada bagaimana saling mengerti, saling memahami, saling menguatkan, saling mendukung, saling membackup, saling menjaga. Yang dibuat dalam satu payung besar, bagaimana komunikasi itu bisa dijaga secara bagus. Saya yakin organisasi di mana-mana kalau misalnya komunikasi itu cair dan dibuka secara bagus, sebenarnya tidak ada sesuatu yang berat dalam perjalanan ke depan. Itu saja Bapak Anton, terima kasih. Baik, yang terakhir, cepat. Kerjasama penting. Pak Willy tahu betul saya dan Pak Willy bagaimana kita.
Tapi kerjasama yang dibuat itu tidak berdasar pada waktu lalu. Kemudian terakhir ini saya lihat dengan ada nota kesepahaman MOU. MOU ya. Ya, bagi saya MOU itu nota kesepahaman, 2-3 ayat, 2-3 pasal. Banyak tidak jalan karena tidak ada gerak, tidak ada apa dari pemerintah ataupun dari yayasan atau dari perguruan tinggi. Maksud saya begini Pak Willy, kalau Bapak jadi rektor besok, kalau sudah ada MOU, harus ada tindak lanjut lewat apa? Agreement, perjanjian kerjasama. Di situ tertulis siapa kerja apa dan pasti. Kalau MOU tidak bisa Pak, bagi saya. Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Saya boleh lanjut? Ya silakan. Ya, itu seperti saya katakan awal Bapak Anton, MOU itu harus berbasiskan kebutuhan. Sehingga saya rindu sekali di kemudian hari, Universitas Flores dalam hal ini Wakil Rektor 4 itu di awal tahun duduk bersama dengan semua dosen dan pegawai, unit fakultas program studi, identifikasi kebutuhan. Kita bukan apa nih? Nomor urut 1, maka acara pemaparan visi misi dan program kerja calon rektor nomor urut 1 dinyatakan selesai. Kami mengundang Bapak untuk kembali ke tempat semula.